Kalau Allah sudah berkehendak, keadaan gampang dibolak-balikan. Ayo lihat Al-Quran surah Muhammad ayat 2. Surah Muhammad ayat 2. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Orang-orang yang beriman, beramal soleh dan beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaannya. Nah, itu dia. Walladzina amanu, yang beriman, yang menjaga iman, yang membangun iman, yang memupuk iman, dia tingkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Muharram yang akan segera berakhir ini Allah takdirkan, Allah kokohkan iman Islam kita dan kita menjadi orang yang istiqamah. Ya. Iman. Makanya kenapa kita terus ke masjid, kenapa kita duduk di majlis ilmu, majlis zikir, kita terus membaca la ilaha illallah, supaya iman kita enggak turun jauh banget. Jaddidu imanakum, perbaharui terus iman kalian dengan apa? La ilaha illallah, yakin la ma'buda bihaqqin illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diminta kecuali Allah. Dan tujuan kita hanyalah Allah. Mengapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang menciptakan alam adalah Allah. Kita dicipta oleh Allah. Yang mengatur segala peristiwa adalah Allah. Hari ini peristiwa kita ngaji duduk di majelis ini karena diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan inilah kekayaan harta kita yang paling berharga, iman. Iman, mudah-mudahan kita kelak wafat dalam keadaan beriman. Saya masih ingat guru kami, almarhum Kiai Haji Romli Jidi. Beliau kalau kita salaman nama beliau, pelukan sama beliau, selalu beliau bisikan ke telinga kita, doakan saya hidup beriman, mati beriman. Orang soleh, kiai begitu, setiap ketemu doanya minta didoain. Doakan saya hidup beriman, mati beriman. Allahu Akbar. Walladzina amanu wa amilus salihat. Yang kedua, dia beriman lalu dia beramal soleh. Amalannya apa? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taruhlah kita ini keturunan dari orang alim, keturunan dari orang soleh, keturunan dari orang terpandang, keturunan dari orang mulia. Mereka punya amalan-amalan yang bagus. Pertanyaan buat kita, iya, orang tua kita, guru kita, mereka orang alim, mereka orang soleh, mereka punya banyak amal. Terus amal kita apa? Gitu. Amal kita apa? Ya boleh jadi ada kerabat, hubungan kekerabatan, kita anak fulan, anak orang mulia, kita keturunan orang mulia. Mereka dikenal dengan amal-amal kebaikannya. Tinggal nanya sama diri kita, amalan kita apa? Bukan amalan zikir ya. Kalau amalan zikir ini wirid kita, wiridan.
Wirid itu amalan yang diulang-ulang pada waktu yang sama, namanya wirid. Nah, jadi amal kita apa? Makanya gini, kalau kita menjelek-jelekan orang lain, kita menganggap orang lain tidak lebih baik daripada kita, cuman nanya aja, terus amalmu apa? Kebaikan apa yang sudah kau lakukan? Prestasi apa yang sudah kau torehkan? Terus manfaatnya buat orang banyak, buat umat itu apa? Jadi kalau belakangan muncullah pengadu domba lewat media sosial, di pengajian-pengajian, di perkumpulan-perkumpulan, di mana-mana bikin adu domba sana sini, menjelek-jelekan orang lain, pertanyaannya cuman gitu aja. Terus yang kamu buat umat itu apa? Amalmu apa? Merasa sudah baik begitu? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat. Beriman, beramal soleh. Tinggal kita muhasabah diri kita nih. Kira-kira sebulan yang lalu, setahun yang lalu, keadaan dulu kita kayak apa? Tinggal sekarang ayo semangat semuanya. Jaga iman, bangun iman, lalu berusaha beramal soleh. Barangkali amalan kita mah belum kayak orang-orang. Dari segi waktunya, dari segi banyaknya, jumlahnya, dari segi nominalnya, belum kayak orang-orang. Terus yang kita bisa apa? Lakukan seperti apa yang kita bisa. Orang-orang kalau sodakoh mah nggak pakai ngitung, emang kagak ada yang dihitung. Orang-orang sodakoh mah nggak pakai ngitung gitu ya, gampang, banyak. Kita bisanya berapa? Mungkin saya bisa cuman selembar cek, ya. Saya mah cuman bisa selembar, warnanya juga orang-orang mah warnanya yang itu. Saya mampu ini, ya. Itu yang kita bisa, udah lakukan. Kan Allah menilai dari keikhlasan kita, Allah menilai dari amalan kita, dari bagaimana keadaan hati kita. Bukan gayanya, bukan viralnya. Ya, hari ini kan pokoknya yang penting viral aja dulu. Ini kan lucu juga ya, kita yang ngasih orang, wah kayaknya kesorot kamera, emang sengaja disorot kamera. Yang dikasih bukan duit sendiri lagi, duit siapa? Duit orang juga. Nah, terus amal kita apa ya kawan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kayaknya baik banget bagi. Padahal kalau dia bagi, berapa orang yang dibagi? Rakyatnya berapa banyak? Yang menjadi tanggungan dia berapa? Yang ini dikasih, ntar yang sana kalau minta dikasih enggak? Belum tentu dikasih kan? Kita enggak sama Allah tuh di situ. Kita memilih-milih. Kalau ada yang komen jelek, ya marah, baperan. Allah enggak begitu, Allah dikhianati. Allah yang kasih rezeki, Allah dikhianati. Dibangkang, kita membangkang kepada Allah, tetap rezekinya dikasih juga sama Allah. Yang beriman gak beriman, nah disinilah makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmannya Allah buat semua makhluk, nanti rahimnya Allah buat orang-orang beriman. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita mah beramal aja. Mendingan sibukin ngeliatin amal kita daripada ngeliat amal orang lain. No. Dan hasilnya jelas, mendingan hasilnya jelas. Apa yang kita lakukan ada manfaatnya, paling tidak kita tidak kembali maksiat. Paling tidak kita sudah mulai menata diri kita dalam amalan yang baik. Pasti nanti akan ada dampaknya buat kita dan buat orang di sekitar kita. Kayak orang tadi kan, dia tinggalkan dunianya, lalu dia pilih Allah. Yang ketiga, wa amanu
bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Yang ketiga, dia imani Al-Qur'an. Emang ada Al-Qur'an yang isinya salah? Enggak. Ada Al-Qur'an yang isinya enggak benar? Enggak mungkin. Firman Allah, kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Al-Qur'an adalah firman Allah, menjadi mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dianggap beribadah ketika kita membacanya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ada di Quran pasti benar. Enggak ada cerita kira-kira kayaknya, enggak. Kenapa? Kalamullah, udah pasti benar. Lihat janji Allah tuh. Siapa yang jaga iman, siapa yang terus beramal soleh, siapa yang mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia beriman kepada Nabi, dia ikuti petunjuk Nabi dalam sunnah-sunnahnya, maka lihat apa janji Allah. Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan perbaiki keadaannya. Kafara anhum sayyiatihim, kesalahannya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau banyak dosa pasti gelisah hidupnya, nggak ada ketenangan. Para pembohong, apakah mereka akan tenang dalam hidupnya? Nggak bakalan. Para penjilat, apakah akan tenang hidupnya? Nggak bakalan. Orang yang terus-menerus berbuat zalim, gampang menuding, sombong, merasa kuasa, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, merasa punya jabatan, merasa. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, apa tenang hidupnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wajah mah bisa diatur-atur. Kayak orang tampil di depan kamera, bisa diatur, dibuat gayanya seperti siapa yang mengarahkan gayanya. Tapi urusan hati, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang membolak-balikan hati? Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allah yang menguasai hati kita ini, maka nggak bisa dibohongi. Maka orang-orang yang dia taubat, dia bangun iman, dia jaga iman, dia lakukan amal kebaikan, dan dia ikuti petunjuk Al-Quran, maka kafara anhum sayyiatihim, Allah hapuskan kesalahannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan, berbuat dosa itu sama dengan menutup cahaya hati. Dosa itu al-dzanbu mahaka fi sadrika, yang bikin hatimu resah, yang bikin hatimu gelisah. Wa takhafu ayattali'a 'alaihin nas, dan kau takut orang lain pada tahu. Makanya ditutupin. Dan enggak perlu bikin rame, enggak perlu bikin gaduh. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan negeri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kegaduhan. Kadang pegel juga kita. Mana sih yang asli? Mana yang asli? Kalau yang asli ditunjukkan, barangkali ke depan insya Allah jauh lebih baik. Gak bakalan tenang. Maka orang yang taubat, insya Allah dihapuskan oleh Allah, dan lihat nanti ketenangan itu akan didapat. Jadi lihat beda orang yang imannya nggak kejaga, orang yang amalannya tidak istiqomah, nggak kejaga, dan orang yang nggak mengikuti petunjuk Al-Quran, beda dengan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ketenangan itu pasti dia akan dapat.